Saya nggak buka kamera ya. Apa kabar semuanya, sehat semuanya? Halo, ada dari Banjarbaru, Sugianto. Oke, nggak bisa ikut Zoom. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti simak rekamannya ya. Oke, halo Mbak Mari, halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike. Oke, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu seru banget. Ini Bang Aswar belum masuk ya. Oke, halo, selamat malam. Ada yang baru di sini, teman-teman? Tadi mungkin udah kecapean kali ya ikut yang apa seharian, satu sesi seharian tadi ya mungkin ya. Jadi beberapa teman-teman di sini nggak gabung. Kuliah paradigma. Oh iya, itu dia. Paradigma keberlimpahan. Selamat malam, halo, ada Profesor Rido, Rosalina. Ini saya kudu ngapalin ya. Oke. Mbak Sani apa kabarnya? Baik Mbak Ike, Alhamdulillah. Ikut juga Baik tadi ya, udah kuliahnya nggak? full day. Enggak, saya kerja. Oh iya Mbak Ike. Besok libur ya? Udah gimana Mbak Sani? Tetap Iya, kerja kalau malam saya. Libur tetap kerja. malam ini ya Sani pengen fokus nyimak kira-kira apa ya wejangan-wejangan dari Bang Aswar. Kalau yang kemarin kan ya Sani udah ngasih 3-4 poin itu. Banyak cerita Terus ya. baru sebagian yang sempat diulas sama Bang Aswar, kan sisanya ya Sani pengen dengar sama teman-teman juga pasti tanggapan Bang Aswar dari yang kemarin itu gitu Mbak Ike. Oke, berarti kalau secara kayak suasana hati kita udah mulai membaik atau Iya masih iya. tetap khawatir? Mulai membaik. Jadi membaiknya itu bukan dalam hal yang apa diri itu nggak ke arah lagi nggak ke arah positif thinking itu nggak baik. Jadi memang Iya, iya. di dalam muncul gitu. Gitu ya bisa kita jadi kalau Hmm, kita ngalamin sendiri gitu ya kan Mbak Ike. udah bisa udah bisa ini ya mengakses keilahian ya, udah bisa menjadi penyaksi gitu ya. Iya, walaupun memang nggak sering, nggak terlalu sering ya, cuman jadi pas waktu dapetnya itu memang eh, apa ya eh, kayak kenikmatan, tapi ya gitu masih suka lepas lagi ya wajar ya mungkin karena memang eh, belum Iya. makomnya. Heeh, gitu. Memang harus Terus latihan kalau terus ya untuk Mbak Ika ya. apa, kebutuhan, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, makan, belanja gitu dari mana Mbak Sani? Kalau ya sini masih dari jualan-jualan, terus Hmm. suka bantuin teman misalnya ada yang minta tolong apa gitu, terus nanti dikasih tips kayak gitu-gitu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. kalau untuk sehari-hari itu masih ada, maksudnya masih untuk makan pun itu Masih ada. Dan masih ada ya. Yang ya jangka jadi panjang paling yang bingung ya. ya ya sekarang kita mikirnya buat yang jangka panjang karena kan kita nggak mau dadakan-dadakan yang apa ya was-was besoknya gimana gitu. Dan ini ya Sani mas di perumahan sini masih termasuk apa em, apa namanya masih termasuk kategori yang diperhatikan dari RT RW, Mbak Ike. Jadi tiap hari Jumat itu dari RW-nya dapat beras 3 liter, terus telur kayak gitu-gitu, minyak Alhamdulillah. kayak gitu. Tiap hari Jumat. Jadi itu sih yang saya hemat-hematin gitu. Anak-anak juga kalau misalnya jajan sih nggak yang memborbardir gitu sih gitu. Karena Gimana kan tuh biasanya mereka kalau diajarkan untuk mengerti apa gimana? enggak, jadi Yasani biasanya kalau mereka misalnya mau jajan, itu Yasani kasih syarat dulu, pilih dulu mana gitu. Mau beresin kerjaan dulu terus dapat ini kayak ini ya, kayak jiwa kuli juga gitu ya. Maksudnya
bantuin mama terus dapat duit, atau makan dulu, makan nasi dulu, makan di rumah dulu baru jajan. Nah, biasanya ajak makan dulu. Kalau udah makan kan nggak kepengen jajan gitu. Jadi paling jajan cuman minumannya doang gitu. Karena nyari yang dingin kan. Karena di rumah nggak ada ini Oke, Mbak oke. Ika, udah nggak ada kulkas kan. Jadi kalau misalnya lagi gerah Oke. panas tuh pengennya minum teh gelas yang kayak gitu-gitu yang dari kulkasnya si warung gitu. Paling gitu sih. Jadi kalau mau jajan makan dulu baru nanti jajannya paling minumannya gitu. Oke, oke. Ini Abang Aswar anak soleh udah datang. Oh iya ya. Halo malam Bang Aswar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih seger ya Bang? Di tenggorokan masih oke ya? Masih sanggup ya? Ini pusing. Iya, ya. Iya, silakan Bang Aswar. Iya, Pakai tadi udah baterai dari jam energizer. 3 tadi ya. Ini udah minum kopi nih. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi sesi apa ini ya? Transendensi lah ya. Bersama Mbak Sani. Gimana ceritanya itu ya? Yang malam ini saya lebih pengen fokus nyimak wejangan dari Bang Aswar. Iya, coba. Dari yang 4 poin yang kemarin ya Seni ceritain itu loh Bang. Coba dilanjut. Jadi yang pas kemarin itu perbandingan dari yang pas awal-awal transendensi ke sini-sini tuh emosi Seni udah lebih beda gitu, lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi kalaupun ada tarikan-tarikan bisa langsung memposisikan bahwa jiwa transendensi itu ada di diri aku gitu dalam bayangan Yasani. Jadi mencoba untuk ke arah sana dulu, mengidentifikasi diri dulu Bang gitu kan. Terus sama ini Bang, ada Yasani, ada yang satu nih yang masih ngeganjel pikiran Yasani. Kan jadi kan belajar evolusi spiritual ini titik kritis itu di 200 sama 500 ya. Ya betul. Kalau jadi kalau yang titik kritis yang 200 itu Yasani udah bisa bedain lah yang mana paradigma konflik. Jadi kalau misalnya Yasani ada tarikan-tarikan, wah berarti Yasani ada di konflik nih, misalnya gitu kan. Nah terus yang ke titik kritis kedua, yang 500, ini Yasani curhat ya Bang. Kesempatan nih curhat sama Bang Aswar. Yasani ini loh Bang, Terus curhat, nggak apa-apa. Iya, jadi ya mungkin ini bisa mewakili teman-teman yang mungkin mirip sama ya Sani ya, kegelisahannya gitu. Dalam belajar evolusi spiritual itu di titik kritis 500, artinya kan udah mulai nanti meninggalkan dimensi 4 yang lebih banyak di wilayah logika gitu. Tapi ada satu yang ya Sani kayak ada terbersit ngomong gini, kayaknya mungkin deh 500 karena ini Bang, Yasani tahu ilmu agama Yasani itu nggak segede anak-anak YKAD misalnya, kalau Yasani bandingin ya sama anak-anak tarekat gitu. Terus gitu ya. Ya. Ini kan Yasani curhat ya Mas. Jadi apa adanya aja. Boleh. Jadi curhat itu terus keberanian loh itu. Iya, terus apalagi Yasani menyadari Yasani ibu rumah tangga, akan jadi apa sih ibu rumah tangga yang log 500 gitu. Walaupun Yasani juga kemarin tuh dengar rekaman sama baca buku Breaking the Habit bahwa ada semua potensi-potensi kemungkinan itu ada di medan kuantum gitu. Nah, untuk meramal ibu rumah tangga berlok 500 itu Yasani antara maju mundur akan seperti apa sih nanti kesananya gitu, tapi nggak berani untuk menjudge akan seperti ini misalnya gitu, enggak, karena Yasani sadar bahwa ada potensi kemungkinan itu pertama kan Bang. Terus yang itu tadi ilmu agama Yasani itu nggak sebanyak teman-teman yang belajar
di tarekat gitu. Walaupun misalnya Papa Yasani tahu Papa Yasani itu dulu tuh ilmu agama itu apa ya, kalau Yasani bilang cukup lah karena kan kepala sekolah SMP NU lagi kan. Terus di kantor polisi tuh di bagian administrasi, bagian keagamaan imam gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak Lebaran gitu ya, Papa yang jadi imam di lapangan masjid raya di Sidimpuan gitu. Tapi Papa tuh nggak pernah mematok anak-anaknya itu yang harus jago kayak hadis hafal, ayat hafal gitu. Jadi waktu itu pernah waktu kecil anak-anak kan yang SD, yang teman-teman SD ini kan ikut pengajian gitu, kayak musola gitu yang dekat masjid gitu. Nah waktu itu Yasani pernah ngomong sama Papa, Pak ikut ngaji dong sama teman-teman sini, sama teman-teman kampung gitu. Padahal tuh dalam pikiran Yasani itu biar pengen dapat uang jajan Bang. Karena kan bayangan Yasani kalau pergi ngaji dikasih uang jajan gitu. Biar nanti pulang bisa misalnya makan mie lingkar atau es kayak gitu kan. Terus Papa nggak mikir bakalan ngejar uang jajan sebenarnya gitu. Jadi Papa tuh langsung bilang belajar ngaji sama Papa aja. Jadi Papa sambil nonton TV, dulu tuh berita nasional ya jam 7. Itu Yasani belajar ngaji di sebelah Papa gitu. Jadi misalnya Yasani ngaji bacaannya salah, Papa bisa tahu gitu. Kadang-kadang Yasani juga mikir dalam hati, kok Papa tahu ya bacaan aku salah, ngaco gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena mikir mungkin Papa hafal ya, tapi nggak pernah nanya gitu. Terus bacaan buku di perpustakaan di lemari Papa itu banyak kan buku-buku agama Islam sampai Injil juga ada gitu, tapi nggak pernah ya sih dibaca yang rutin gitu. Sampai waktu itu pernah satu buku tuh ilmu fikih gitu. Itu yang sampai waktu mau ke Bogor sampai Yasani mau maling. Nggak berani minta tapi mau Yasani bawa ke Bogor gitu. Gila mau maling. Maling buku Papa gitu. Karena Yasani lihat kan biasanya Papa tuh punya misalnya juz amma tuh banyak gitu kan. Juz amma, terus misalnya buku tafsir tuh yang Quran itu sama gitu sampulnya. Nah buku fikih itu nggak ada Bang, cuma satu-satunya. Jadi Yasani pikir, aduh bawa nggak ya, bawa kabur nggak ya ini ke Bogor gitu. Karena Yasani tahu nanti di Bogor tuh apalagi IPB kan, biasanya tahu teman-teman tuh pada pakai kerudung kayak gitu-gitu. Nanti mereka ngobrolin tentang agamaku pelangak-pelongok nggak ngerti gitu. Tapi akhirnya nggak bisa dibawa sih, memang nggak berani. Terus waktu pas tingkat 1 Yasani masih sekamar sama adik Yasani. Terus beberapa kali selek gitu sama adik Yasani, akhirnya Yasani nggak bilang sama mama. Yasani ikut satu kamar sama temen Yasani yang anak kimia kan, si Wulan. Terus si Wulan ngambil kamar satu, jadi bayar satu kamar, tapi tempat tidurnya tingkat gitu. Jadi Yasani minta aku numpang di tempat tidur yang di atasnya ya gitu kan. Jadi deket ke lampu Bang, panas gitu. Terus akhirnya jadi kalau setiap dia pulang ke Ciamis Yasani lumayan tuh tidur di bawah gitu, jadi nggak kepanasan kena lampu. Nah si Wulan ini kan pakai kerudung, sampai tuh diajakin main ke rumahnya, sampai ada terbesit pengen pakai kerudung Bang gitu kan. Terus pas waktu libur kuliah ngomong ke Papa, Pak aku pakai kerudung ya gitu. Terus kata Papa, jangan karena ikut-ikutan ya, kata Papa gitu kan. Enggak, tapi nanti Papa beliin baju-baju semua yang jadi kayak ngasih syarat gitu. Papa beliin baju-baju lengan panjang ya, soalnya aku kan baju panjangnya nggak banyak gitu. Ya kalau kayak gitu nggak usah lah, kata Papa gitu. Jadi waktu itu pas pulang sempat beberapa kali Yasani pakai kerudung, pakai lengan panjang ke kampus. Besokannya udah enggak. Jadi orang nanya-nanya, ini si Sani gimana sih, nggak konsekuen banget, kemarin pakai kerudung sekarang enggak, karena nggak ada bajunya Bang sebenarnya. Karena kan ngomong ke Papa nggak dibeliin gitu, karena jadi Papa mungkin mikirnya ikut-ikutan doang gitu, atau mau biar beli baju apa gimana gitu, tapi nggak ngomong sama Mama kan. Terus akhirnya Sani nggak pakai kerudung lagi sejak itu. Jadi mikirnya ya udah berarti nanti suatu saat kalau aku pakai kerudung ya memang dari dalam gitu Bang. Oke. Jadi makanya kalau pas nanti ya itu ini ya apa namanya, ya biasanya kan gitu ya, kita
Misalnya Pak pakai kerudung ya, jangan ikut-ikutan ya, bukan gitu. Harusnya diterangkan bahwa oke, tahap pertama kerudung itu ikut-ikutan. Tahap kedua nanti gini gitu. Jadi apa namanya? Kita Prosesnya jadi ya, Bang ya. ngerti gitu. Harus proses, jangan langsung hasil akhir gitu kan. Iya. 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 Jadi ini perlu dilingkari ya. Iya, iya, iya. Jadi harus diberitahu bahwa ya oke silakan. Tahap Mm-mm. pertama dari pakai kerudung adalah ikut-ikutan. Tahap kedua nanti ini, tahap ketiga ini. Jadi kan fase ikut-ikutannya itu akan terlampaui gitu. Tapi kalau misalnya jangan ikut-ikutan terus gimana dong? Akhirnya nggak pakai-pakai itu. Iya, Oke, benar. lanjut. Nah, dari yang itu pas dengar mau ke log 500 itu yang titik kritis kedua itu ya itu ya Sani masih kayak maju mundur. Ya, kadang-kadang ya sih mikir udahlah nggak usah lanjutin ke titik kritis kedua. Aku nggak banyak tahu tentang ilmu agama kayak gitu, Bang. Ya sampai situ aja sih masih apa keraguannya Sani sih, kegelisahannya Sani untuk naik ke titik kritis kedua ini bisa nggak sih gitu, karena ilmu agamanya Sani nggak banyak gitu, Bang. Oke. Iya. Jadi ini apa namanya? Agama itu bukan ilmu, agama itu kesadaran. Ya. Agama ketika menjadi ilmu, itu dia menjadi bentuk formal ya. Agama itu kesadaran beragama. Ya. Kesadaran beragama itu, dari kesadaran beragama itulah yang kemudian itu melahirkan ilmu, bukan sebaliknya. Orang yang berilmu agama itu belum tentu dia kesadaran beragamanya. Orang yang memahami orang yang memahami misalnya kandungan vitamin pisang, ya kan? Belum tentu dia tiap hari makan pisang. Jadi dibalik ya, jadi nggak ada hubungannya dulu. Justru semuanya itu harus dikonfirmasi dalam kesadaran, termasuk ilmu agama. Oke, lanjut. Jadi ini hanya ini ya, koreksi ya. Koreksi bahwa yang pertama itu kesadaran. Kesadaran itulah yang kemudian itu melahirkan apa namanya? Metode. Ilmu itu kan semacam metode untuk memahami sesuatu. Jadi ini akhirnya kalau ini juga nih. Jadi kesadaran itu dia bukan ilmu. Kesadaran itu kemampuan mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi yang sudah ada. Ya kan? Mengkonfirmasi yang sudah ada gitu. Makanya tuh dia sifatnya itu kesadaran itu knowing. Bukan understanding. Knowing bukan. Pertama itu knowing. Lalu kemudian knowing ini ketika dilinearkan dia harus ada understanding gitu kan. Ilmu ini kan maksudnya Mas Hani kan understanding kan? Enggak, Iya, Bang. enggak. Ntar nanti itu. Orang understanding enggak, knowing itu banyak. Karena understanding ini kan 400-an ini, linear ya. Ini kan proses mind. Understanding itu ada kualitatif, kuantitatif. Dia nggak knowing ini. Ini bisa jadi kebenaran terbalik ini. Masih dualitas. Mana yang duluan? Percaya dulu atau knowing dulu? Kalau yang 400 dia percaya dulu. Tapi kalau yang 500 knowing. Percaya nggak perlu. Kenapa? Lo sudah ada kok, ngapain dipercayai? Apa yang harus dipercayai? Apakah saya harus percaya kalau saya punya kuping? Lo ini? Masa saya harus percaya kalau saya punya kuping? Justru itu bermasalah orang yang percaya itu. Orang yang percaya itu berarti nggak knowing.
Apa saya harus percaya kalau saya ini Aswar? Kan enggak, itu jelas. Konfirmasi saja, oh iya itu ada. Kan dia ada. Ya. Jadi knowing itu mengkonfirmasi yang ada, yang sudah ada. Ya. Mengkonfirmasi yang sudah ada. Sementara understanding itu menerangkan yang sudah ada. Eksplanasi. How gitu ya. Menerangkan yang sudah, itu lain lagi. Kalau hanya sekedar mengkonfirmasi yang sudah ada, itu tidak perlu ilmu apapun. Ya kan? Nggak perlu ilmu apapun. Asalkan ada yang tunjukin tuh. Ini namanya batu kerikil. Oh iya, betul batu kerikil. Masa harus yakin ada batu kerikil? Itu dipertanyakan itu. Gitu ya Mbak Sani ya. Beda. Jadi knowing. Iya. Knowing itu mengkonfirmasi yang sudah ada. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Ini kalau nggak curhat kan nggak ini, nggak bisa diterangkan. Ya, poin. Iya. Ya, poin ini terlewati. Silakan curhat lagi. Lanjut. Yang cerita tentang satu lagi yang berhubungan dengan yang tadi Bang, yang Yayasan nggak berani bawa buku papa itu, ada satu yang sebenarnya gimana bilangnya ya? Bentar Bang. Nangis. Seumuran anak SMA. Yayasan itu ini yang Sani nangis atau putus-putus nih saya punya internet? Gina lagi nangis atau lagi fokus nafas Bang. Lagi fokus nafas. Ya. Ada satu juga Bang yang masih ngeganjel gimana cara minta maaf ke mama. Oh gitu. Kalau tadi kan iya, kalau tadi kan biasanya nggak berani ya bawa buku papa ke Bogor. Jadi selama sama papa tuh ya nggak berani maling. Halo Sani. Iya Bang. Nangis aja nggak usah ditahan, nggak usah udah teriak aja tolong. Tolong bantuan. Tapi kalau mama ya sering sekali Bang. Ntar asmanya kambuh loh. Kalau teriak aja udah. Atau ini perlu diserin theme song, ingin ku teriak lagi bersih. Tapi kalau ke mama pernah satu kali Bang. Jadi di keluarga Yayasan itu, Yayasan nggak pernah ngelihat saudara-saudara Yayasan maling. Tapi Yayasan pernah. Terus. Lepaskan pokoknya, lepaskan. Jangan direm, sudah, belum remnya. Tapi kan mama pernah sekali. Dan itu di usia yang mestinya tuh Yayasan nggak lakukan Bang. Maling apa? Hah? Maling apa? Ya, maling uang. Berapa? Ya sana ingatnya itu buat ganti uang arisan 20.000. Berapa? 20.000 Bang. Nggak nyangka ya. Dan itu ya Sani nggak pernah gantiin sampai maksudnya Sani nggak pernah ngomong ke mama ini aku ganti uangnya gitu, nggak pernah. Udah kayak jaksa pinangki aja ini. Koruptor. Jadi tuh sampai Sani udah punya anak pun nggak berani ngomong sama mama. Kalau pernah maling.
Nggak pernah ngaku, pernah maling 20.000. Jadi itu kan mama Tahun berapa itu? Tahun berapa 20.000 itu? kelas 3 kelas bentar ya. Iya, kelas 3 SMA tahun 97 ya. Iya, Wah, 2 juta itu kalau awal lah. sekarang. Lagi Antara krisis 96 moneter 97 lagi. lupa ya tadi. Ya, lagi krisis moneter. Waduh, maling, waduh. Jadi Berat ini hukumannya. Lagi krisis. enggak krisis 98, Bang. Iya, itu menjelang krisis itu. Oh, belum krisis ya. Ya udahlah, dendanya dikurangi. Jadi waktu itu ya Sani arisan gitu kan. Terus ya ini ngaruh dari Sani bandel ini pergi makan terus kepake duitnya. Jadi pas total mau bagi-bagi kurang 20.000 kan. Terus uang bulanan kan kelas 3 Sani udah dapat uang bulanan gitu. Pas udah mau pembagian belum dikasih uang bulanan gitu. Terus ya Sani kayak iseng aja sih, pengen lihat lemari mama ada uang nggak mikir mau ngambil, cuman mikir di lemari mama ada uang nggak sih gitu doang, nggak mikir aku mau ngebuka lemari kalau ada uang aku ambil, kayak gitu nggak ada, belum niat ke situ sebenarnya. Itu teori masuk rumus kriminal tuh, kejahatan itu bukan karena ada niat tapi ada kesempatan. Jadi malah tidak berencana, jadi kesempatannya pas ada gitu. Iya, kesempatan itu artinya pas buka ada kesempatan ini langsung, jadi kesempatan itu mendorong niat ya. Gitu. Jadi pas buka, ternyata mama tajir ya gitu, pikirnya Sani, karena uang ada kesempatan itu, ini. Ada kesempatan itu, bukan ada niat, ada kesempatan. Jadi uang kriminal kan gitu. Uang segepok 20.000 satu ikat berapa tuh? Berarti 2 juta ya? Lu 2 juta ngambilnya, kayaknya kan 20.000. Enggak, maksudnya kan kalau uang satu gepok 20.000 itu berarti satu ikat itu 20 juta kan? 2 juta kan? 2 juta 20.000 kan 100 lembar itu ya. Itu ada di lemari mama gitu. Satu gepok gitu. Kalau diambil satu lembar nggak ketahuan kali gitu. Kan kalau misalnya satu lembar persis di lemari kan, kalau hilang pasti mama tadi ada uang satu lembar di sini kok nggak ada gitu, tapi ini satu gepok gitu loh Bang. Wah, ini profesional ini kalau begini. Wah, ini profesional ini, ada perencanaan menghilangkan barang bukti menghilangkan jejak ini. Wah, luar biasa, nggak nyangka ya. Bang, berarti ini otak ada Pak Kafrawi ini ada Kapolsek. Ini ada Pak Kafrawi ini Kapolsek. Ini kena pasal berapa ini tentang? Ini udah ada barang bukti ini. Kena pasal berapa ini? Udah kita ada rekaman nih lagi. Jadi logikanya Sani tuh kayak gitu. Aduh, gawat nih. Jadi logikanya Sani gitu Bang. Kalau diambil satu lembar, mama mungkin gak ribet kali. Maksudnya pasti ribet lah gitu. Tadi berapa ya? Tadi pagi berapa lembar? Sekarang sore udah berapa lembar kan gitu. Kecuali satu lembar doang ya ada di situ. Kalau satu lembar diambil nggak ketahuan kali gitu. Ini profesional benar ini. Pembunuh berdarah dingin. Iya, ngambil satu nggak ketahuan ya. Jadi ngambil 10 ketahuan, ini dicicil ini. Gila. Jadi dalam bayangannya Sani itu ya. Ingat pasal 363. 363 ya? Kejahatan berencana. Enggak berencana kan, tadi enggak berencana. Enggak berencana kan ada kesempatan. Ya udah, kita tanya dulu komandan dulu. 363 maksudnya apa ini, Dan? 363 ini pasal apa ini? Ntar dulu San, kamu ini dulu. Ini ada Pak Komandan nih. Bukan waspada lah, bersepeda lah. Kalau ya sini bersepeda lah, bukan waspada. 363 ini apa ya? Ntar dulu. Bersepeda, waspada, bukan bersepeda. Pencurian dengan pemberatan. Wah, kena kamu. Udah siap-siap. Ntar dulu, kan pembelaan dulu. Pemberatannya di mana? Dibela dulu, pembelaan diri dulu Bang. Pemberatannya di mana? Kan ada kesempatannya. Kan gak berat, cuma satu lembar. Pemberatan ini. Ya, karena ingin menghilangkan jejak pemberatannya.
Menghilangkan jejak soalnya. Ini bukan karena kepepet ini memang menghilangkan jejak. Udah kenal lah 363 ini. Silakan panggil Pak Hotman Paris untuk membela. Gitu. Nah, apa namanya? Setiap orang meninggal itu kan spiritnya tetap hidup kan, Bang. Artinya dimanapun kita berada, ya Sani tahu mama sama papa itu juga pasti adalah di sekitar aku gitu. Ya sama seperti Tuhan yang pasti selalu ada sama kita gitu. Jadi masih kurang puas, Bang, kalau masih dalam hati selalu minta maaf sama mama gitu. Kayak masih belum plong gitu, karena ya gimana ya nggak ketemu lagi gitu. Cuman bisa ngedoain, cuman bisa minta maaf sama jiwanya, sama ruhnya, tapi nggak plong gitu loh, Bang. Nggak tahu gimana caranya. Memang sih rasa bersalah ya 30 gitu. Itu udah berlalu, udahlah kayak gitu kan. Tapi nggak bisa digitu-gituin juga gitu. Tetap aja masih keinget, Bang, gitu. Kalaupun misalnya ya Sani misalnya sering kan gitu, nanti sedekah buat atas nama nenek ya gitu kan, tetap aja masih kayaknya nggak habis-habis gitu, Bang. 20.000 itu masih aja ngikutin Nek Sani. Nggak tahu gimana ngelampauinnya. Itu aja sih yang suka ngikutin Nek Sani kalau lagi waktu di Bogor gitu, keinget-inget sama mama tuh karena itu. Kalau orang kan keingetnya tuh kangen ya gitu, pengen sama mama. Ini kangen ingetnya itu karena inget rasa bersalahnya itu, Bang. Iya. Karena kalaupun misalnya waktu itu ya Sani beraniin diri ngomong sama mama, ya Sani nggak punya bayangan mama marah apa enggak gitu, nggak punya bayangan. Kalau papa ya Sani tahu. Kalau papa kan biasanya punya bayangan tuh, papa pasti ada sesuatu yang dia keluarkan dari mulutnya, ngomong apa tuh pasti ngena gitu. Tapi kalau mama ya sini nggak punya bayangan sama sekali, jadi takut. Gitu, Bang. Itu Mbak Tani, kebanyakan ilmu agama akhirnya nyolong aja dibuat rasa bersalah berpuluh-puluh tahun. Kan cukup istighfar, udah selesai karena banyak ilmu agama. Itu kan cukup disadari karena kebanyakan ilmu agama akhirnya hal yang sederhana jadi ribet. Iya kayak gitu ya, Bang. Apaan istighfar selesai, ya Allah udah ini saya sedekahkan atas nama ibu saya, udah 2 juta selesai. Kalau nggak ada 2 juta 200.000, kalau nggak ada 200.000 20.000, kalau nggak ada 20.000 2.000 ditambah dengan ngepel masjid 3 kali untuk sedekahin. Masalah selesai kan, ngapain dibikin bersalah sampai 20 tahun sampai kemudian sakit GERD. Intinya kalau kesalahan itu kan ditobati, diistighfari, selesai. Kenapa sampai harus berlama-lama? Jadi akhirnya itu kan ketahuan ya. Ketahuan bahwa apa namanya itu? Moralitas, asas moralitas ya. Asas moralitas itu payah. Proses spiritual dianggap masalah. Itu payahnya asas moralitas itu. Proses spiritual dianggap masalah. Apa masalah? Aku pernah nyolong sepatu cuma 1 malam. Besoknya saya kembaliin. Karena sepatu saya ternyata lebih bagus daripada sepatu yang saya tolong. Kata ibu saya, loh kenapa kamu kok nyolong sepatu ini kan lebih bagus? Ya ternyata bukan karena barangnya ya, pengalaman nyolongnya itu loh, deg-degannya. Jadi nyolong itu bukan Clara mau berani. Iya, saya itu ngambilnya pas bulan puasa lagi. Pas di masjid. Pas di masjid pulang saya ambil sepatu masukin baru pergi. Nggak ada yang berani tanya. Datang paling pertama saf depan gitu kan. Nggak ada yang nyangka.
Pas saya lihat di rumah, ya Allah, sepatunya lebih bagus sepatu saya. Nyesal juga ini. Iya benar. Ya, Kirain suara Bang Aswar hilang. gitu ya. Jadi ya itu enggak saya sesal, enggak saya hukum diri saya. Ya kepingin ada fiturnya kok. Yang mendorong mencuri itu kan ada fiturnya dalam nature kesadarannya. Saya pencet fiturnya loss. Jadi kalau mau salahin Tuhan yang menciptakan fitur itu. Kan ada fiturnya itu, perilaku itu. Ada nature-nya, ya, atau nature perilaku itu ada. Ya gimana ada fiturnya kok. Ya, toh? Kita belajar di situ, belajar mengampuni diri, bukan belajar menghasrati kelemahan, ya kan? Ya dari situ saya belajar mengampuni diri saya. Bukan kemudian dari situ saya belajar mengutuk, enggak. Kata ibu saya, kamu maafkan dirimu, ya. Ngapain? Itu penting tuh ya, itu penting memahami perilaku kita dari psikologi konflik atau dari psikologi cinta. Itu paradigma seperti kuliah tadi. Kalau tadi ini curhatnya ini Mbak Sani menghasrati psikologi konflik. Menghasrati psikologi konflik. Sehingga susah banget minta ampun. Nggak ada jalan untuk minta ampun. Nggak ada jalan pemaafan. Padahal uangnya banyak, uang 20.000. Tapi karena psikologi konflik hanya seperti itu. Dan itu paradigma ya. Dan saya sembuhkan paradigma. Dan itu paradigma. Paradigma dimensi 3. Lagu-lagunya siapa? Ruth Sahanaya. Tiada maaf bagimu. Siapa itu ya? Tiada maaf bagimu. Yuni Sara. Oh, Yuni Sara. Ya udahlah Yuni Sara. Tiada maaf bagimu. Nanti coba kita putarin dulu ini biar Mas tolong diputarin admin Yuni Sara. Tiada maaf bagimu. Coba diputarin. Punya kasetnya dulu soalnya Bang, jadi ingat. Iya, tolong diputarin admin. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Oke ya. Jadi kalau yang saya tangkap ya dari lagu Yuni Sara itu, kalau kesalahan itu membayang-bayangi setiap hari, kenapa nggak dimaafkan gitu loh Sani? Iya. Itu kan poinnya. Kalau kesalahan itu membayang-bayangimu setiap hari, kenapa tidak kau maafkan? Kenapa coba? Karena di dimensi 3 itu, pemaafan itu harus disetujui orang lain. Ya kan? Siapa bilang harus setujui orang lain? Pemaafan itu harus saya setujui sendiri. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya Bang, iya Bang. Memaafkan diri itu enggak perlu persetujuan orang lain. Memaafkan diri kok pakai persetujuan orang lain loh. Ya kan? Ini kan konsep, makanya konsep memaafkan itu bukan proses sosial ya. Adalah proses, kalau sosial itu namanya kan restorasi itu. Proses restorasi. Atau proses, kalau sosial itu berarti, kalau dalam akuntansi itu, ada namanya itu, apa ya, mana orang akuntansi? Kalau ada misalnya kita punya pembukuan sendiri, berselisih dengan pembukuan bank, rekonsiliasi. Kan ada proses rekonsiliasi.
Tapi kalau pemaafan itu tidak butuh orang lain, dia membutuhkan kemauan kita sendiri. Kenapa tidak kau maafkan, kata Mbak Yunisa? Ayo, jawab. Ayo jawab. Karena menghasrati instruksi. Ya. Karena dimensi 3 itu pokoknya semuanya itu datang dari luar. Yang datang dari diri saya itu tidak bermakna. Nah, itu penyakitnya. Itu ya Mbak Sani ya? Iya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar, itu keren banget ya. Jadi memaafkan. Bang Aswar masih nggak sih? Udah pergi? Masih dong. Masih, tapi sebentar lagi mau sebelum didahului Mbak Sani saya tutup duluan udah. Makasih Bang Aswar. Seperti ini Bang. Iya nggak apa-apa. Makasih Bang Aswar ya. Jadi memaafkan diri sendiri itu saya bisa simpulkan, kalau nggak bisa memaafkan diri sendiri berarti sebetulnya juga nggak bisa memaafkan orang lain ya. Ya, jadi ini bagus banget gitu. Baik teman-teman, saya rasa cukup di sini ya. Ini bagus banget, keren banget ya. Untuk memaafkan itu memang semua prosesnya adalah di dalam diri, selesai di dalam diri ya. Oke, kita lanjutkan untuk nanti minggu depan, masih dengan Mbak Yasani ya. Ini semakin menarik hari demi hari. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.